Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah masih bertemu dengan Yusuf Mansur atas izin Allah. Kita berdoa dulu bersama-sama, mudah-mudahan acara kita menjadi acara yang menambah kita punya iman menjadi kuat. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tumbuh, muncul, dan kemudian kita percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di pagi hari ini kami semua minta kepadamu agar apa yang terjadi dalam kehidupan kami, apa yang sedang berlaku dalam kehidupan kami, ya Allah, semuanya mengantarkan kami menjadi lebih kenal lagi kepada Engkau, ya Allah. Lebih bisa pasrah dan yakin akan kekuasaan-Mu, ya Allah. Bimbinglah kami terus, ya Allah, agar terus bertambah bagus, tambah cakep iman kami, Islam kami kepadamu, ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Saudara, hari ini kita akan belajar sesuatu yang menurut saya menjadi akar persoalan kita semua, yakni dha'ful iman. Dha'ful iman. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap kita. Kita ini imannya tipis gitu. Imannya tipis. Keyakinannya kurang. Terhadap apa saja nih kita nih. Ya, banyak khawatirnya. Banyak takutnya. Inilah kita dha'ful iman. Mudah-mudahan ya tayangan kita pada hari ini menjadikan kita memiliki kuwatul iman, keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa anallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau iman kita kuat, insya Allah lah, nggak ada yang namanya ketakutan, kesedihan. Kita balik ya. Kisah ini pernah saya kisahkan di dalam buku-buku saya, Wisata Hati. Ya. Dan karenanya saya mengundang saudara-saudara semua yang sudah menjadi agen ilmu ya, dengan memasarkan acara kita dan juga memasarkan buku-buku saya atas izin Allah ke semua orang yang belum membaca dan memiliki buku-buku saya, bahwa ada cerita ya yang Masya Allah membuat saya saat itu menjadi sesenggukan nangis ya. Jadi ada seorang sahabat begitu, dari beliau inilah kisah ini kemudian muncul. Ada orang ya yang kemudian di PHK 2 minggu sebelum istrinya melahirkan. Di PHK 2 minggu sebelum istrinya melahirkan. Ini bukan persoalan yang enteng gitu. Kebanyakan orang insya Allah rata-rata tidak akan sanggup bersyukur kalau di posisi seperti itu. Kita pasti akan ngomong seperti ini, ya Allah kenapa sih gitu, kok di PHK-nya pada saat saya lagi membutuhkan rizki buat anak saya gitu. Ya, ini dha'ful iman juga gitu. Seakan-akan kita taunya rizki itu jalannya dari kita punya kerjaan saja, tidak yakin bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu buat kita. Allah ini Maha Kuasa dan memberikan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kita lebih mau melihat kepentingan kita daripada kita melihat kepentingan Allah. Kita hanya mau melihat apa yang kita minta, yang kita mau, tidak mau melihat apa yang Allah minta dan Allah mau. Ya. Pekerjaan yang sudah mengantarkan dia bekerja, atas izin Allah pekerjaan ini pula yang membiayai istrinya kemudian sampai hamil dari mulai bulan pertama terus sampai bulan ke-9. Hamilnya sang istri tidak dilihat rata-rata oleh saya, oleh kita, maaf ya, sebagai sesuatu yang lebih harus kita syukuri ketimbang kita keluhi. Pokoknya kalau kita lebih melihat hal-hal yang
negatif, maka itulah disebut dengan dha'ful iman. Kita tipis sekali iman kita kepada Allah. Kita kayak nggak percaya sama Allah. Lebih gawat lagi, subhanallah pemirsa, ternyata begitu istrinya melahirkan, ya, tiba saatnya melahirkan, uang saat itu katanya 2 juta rupiah. Alhamdulillah kan. Ya. Dan memang sahabat ini bercerita, dia berbeda dengan kita-kita. Tidak mengeluh, tidak kemudian menggerutu, tidak berkeluh kesah. Dia cuma bilang, makasih ya Allah, istri saya sudah mau melahirkan. Uang juga dapat dari kantor, walaupun nggak banyak, mudah-mudahan cukup. Hitungan di atas kertas di bidan itu cuma 400.000 atau 600.000 saat itu. Dibawalah ke bidan. Ternyata sampai bidan ada masalah. Sehingga harus dirujuk oleh si ibu ini oleh si bidan ke RSCM. Berangkatlah ke RSCM. Masya Allah, sampai di sana ternyata ketemu jegeran yang kedua. Si suami ini kemudian mendapatkan satu kenyataan yang harus dia terima dari mulut para medis. Apa dan bagaimana? Insya Allah kisah ini akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Terima kasih masih bersama Yusuf Mansur di acara kesayangan kita, Wisata Hati. Saudara, istiqomahin ya. Ngaji dari mulai Jumat terus itu sampai Jumat, Senin ya. Senin terus sampai Jumat. Sabtu Minggu kita libur. Pemirsa yang dirahmati Allah, 2 minggu sebelum melahirkan dia punya istri, Masya Allah ternyata di PHK. Tapi dapat duit 2 juta, Alhamdulillah. Kemudian dibawalah ke bidan. Sampai bidan mengatakan bahwa harus dirujuk ke rumah sakit besar. Dikirimlah ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Sampai di sana, si ibu dan si bapak kemudian diberitahu, Pak, setelah kami adakan pemeriksaan, sepertinya anak bapak punya masalah. Apa masalahnya dong? Anak bapak ini insya Allah tetap akan lahir, ya, bisa normal, bisa sesar, ya. Tapi kayaknya lebih baik sesar begitu. Dan anak ini ada bocor jantung bawaan. Masya Allah. Orang tua ya kalau udah dengar begitu tuh udah kayak mau kiamat dah rasanya. Dan dokter masih nambahin satu kalimat kecil lagi. Dan anak ini sudah langsung terkena kanker otak. Allahu Akbar. Bayangkan. Pada episode yang seperti itu ya, apa yang terjadi bila mana saudara adalah ayahnya, bila mana saudara adalah ibunya. Disinilah kemudian diperlukan kuwatul iman. Diperlukan kemudian tiket kepercayaan, belief yang tinggi kepada Allah SWT. Ada rahasia apa di balik semua ini? Allah Karim, ibu dan suaminya ini memilih lebih mensyukuri nikmat Allah bahwa sudah pernah menjadi ibu, sudah pernah hamil, dan sebentar lagi bisa melihat jabang bayi. Gak apa-apa deh. Yang penting dia bilang bisa ngelihat anaknya lahir. Sehingga bisa ngelihat wajah anak yang dirindukan selama ini. Hebat. Hebat. Lebih mau bersyukur daripada kemudian mengeluh. Ini yang pagi ini saya garis bawahi ya. Bahwa diantara kita lebih banyak yang kemudian malah menjadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah At-Talaq ayat ke-8 ya, Allah memberitahukan kepada kita dan ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa ka'ayyin min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra fadhaqat wabala amriha wa kana 'akibatu amriha khusra. Ya, betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan, sehingga mereka merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar. Kita inilah
turun dari Allah nikmat-nikmatnya, karunia-karunianya. Tapi yang naik kepada kita kemaksiatannya. Untuk bisa tidur nyenyak tadi malam susah loh pemirsa, asli susah. Tanya sama orang-orang yang tidak bisa tidur, kesiksa mereka. Tapi siapa yang paling duluan dilupakan oleh kita semua tatkala kemudian Allah bangunkan kita? Allah Subhanahu wa taala. Bangun-bangun di pagi hari, kita malah ingat utang kita. Ya Allah, ya utangnya. Kita ingat kontrakan kita, kita ingat penyakit kita tidak mengingat. Makasih ya Allah, Kau sudah menindurkan kita, menindurkan kami. Lalu kemudian keluar kalimat, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Salat subuh kita kesiangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pagi hari kita sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. A'addallahu lahum 'adzaban syadidan fattaqullaha ya ulil albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita, melihat apa yang menjadi kebaikan dari Allah untuk kemudian kita bawa kepada kebersyukuran. Alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Ya. Orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang beriman, sungguh Allah telah menurunkan kemudian nasihatnya kepada kamu, peringatannya kepada kamu. Dia memilih bersyukur gitu. Ya Allah, iya ya, kalau saya nggak di PHK, saya nggak bisa nemenin istri. Wah, no. Dokter kemudian bilang, andai pun anak ini lahir, maka umur anak ini paling lama 18 hari. Ya, wajar kemudian dokter mengatakan itu, kan itu berdasarkan ilmunya toh. Tapi si ibu ini, si bapak ini, dia rupanya punya kuwatul iman. Dia punya keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala kalau anaknya ini bisa sembuh atas izin Allah. Kalau kemudian anak ini bisa hidup atas izin Allah. Kalau anak ini bisa kemudian melewati masa kritisnya atas izin Allah. Biarlah dia lahir dalam keadaan kanker otak, tapi biarlah Allah juga yang mengangkat kankernya. Biarlah Allah yang membuat dia lahir dalam keadaan jantungnya bocor, tapi biar Allah pula yang kemudian membuat jantungnya rapat kembali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya Allah yang bisa seperti itu. Dan kita wajib mempunyai iman yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan si ibu si bapak yang kemudian sujud, dia berdoa sepanjang pagi, siang, petang, dan malam. Terus dia berdoa pada Allah SWT. Hingga kemudian 18 hari itu lewat dan anaknya masih tetap hidup. Di 3 hari pertama lahir dengan berat badan 2,4, saya diceritakan begitu. Lalu kemudian menyusut. Dalam waktu 3 hari saja berat badannya sudah tinggal 1,8. La ilaha illallah. Tapi itulah kuwatul iman. Kita perlu ini. Saudara yang punya penyakit kanker stadium 4, saudara yang sudah berumah tangga 15 tahun belum punya anak, saudara yang kemudian berumur 42, 43 tapi belum punya jodohnya. Insya Allah jangan kemana-mana, kita masih akan terus belajar tentang dha'ful iman wa quwwatul iman setelah yang berikut ini. Apa bahayanya duniawi ini dan seperti apa yang akan dicapai dalam mujahadah ini. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ilmu kelapa yang sering disebutkan ya. Siap bekal dijatuhkan dari pohon, kemudian dijambak sampai gundul, sudah gundul bekal digetok sampai belah, udah belah dicungkil, udah dicungkil disisit, udah disisit diparut, sudah diparut diperas. Qul huwallahu ahad. Hati ini sudah bulat yakin ilahnya hanya Allah. Allahus Somad. Lepas dari bergantung, berharap dan takut kepada selain Allah, barulah ujian akan ringan dan dunia akan dikasihkan kembali. Alhamdulillah pemirsa, saya paling senang kalau sudah bicara tentang kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Karena memang itulah yang kita perlukan, bukan pertolongan manusia, bukan kekayaan manusia, bukan kemudian kebesaran manusia, tapi Allah saja, Allah saja, Allah saja.
Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Ayah dan ibu ini kemudian berdoa pada Allah pagi, siang, petang, dan malam. Lalu berdoa terus. Sampai kemudian anaknya lama-lama naik lagi berat badannya. Naik ya. Dari 2,4 turun ya tuh. 3 hari jadi 1,8. Tapi kemudian naik lagi. Ya memang Allah yang punya segala kekuatan, segala kekuasaan. Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Allahu akbar. Sungguh Allah akan memberikan rezeki yang baik kepada dia. Ahsanallahu lahu rizqa. Bahkan Allah akan memperbaiki rezeki yang Allah berikan buat dia. Lihat nanti apa yang terjadi. Anak ini setelah umur 3 hari itu lama-lama naik lagi berat badannya terus. Akhirnya 26 hari. 26 hari itu kemudian dokter bilang, "Pak, anak bapak ini luar biasa. Ini kalau bukan keajaiban Allah nggak begini nih. Ini anak-anak pejuang ini. Anak ini anak pejuang." Kata bapaknya, "Bukan Pak, anak saya Pak." Iya, maksudnya anak bapak, tapi ini anak kayak pejuang. Ya Allah, saya pagi-pagi lah pemirsa ya kan. Ya, santai ya, relax dikit itu. Ya, saya ingin mendorong saudara-saudara semua lewat kajian kita bahwa harapan itu selalu ada, saudara. Harapan itu selalu ada. Asli selalu ada. Saya sih tidak berkenan ngabisin semuanya sekarang. Kan masih ada besok dah. Besok kita bisa ngaji lagi, nambahin. Apa sih yang terjadi? Apa sih yang terjadi dengan si ibu dan si bapak ini setelah kemudian dia berhasil melewati anaknya itu ya, dari kata dokterannya 18 hari, kemudian malah naik 19 hari, 20 hari, 21 lalu 26. 26 hari berat badannya getting normal, dan kemudian si dokter bilang kepada si ibu dan si bapak, bawa pulang bayinya, silakan berobat jalan. Cerita ini belum ada endingnya, saudara. Maka itu stay tune di wisata besok hari Kamis. Jangan lupa sholat subuh dulu di masjid dan kemudian cepat pulang supaya bisa melihat dan belajar bersama Yusuf Mansur atas izin Allah. Kita ngaji yang ayat 12-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahum. Allah, Tuhan kita semua yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Mithlahun, ya, yang juga serupa. Yatanazzalul amru bainahun. Perintah Allah berlaku kepadanya. Jadi don't worry, saudara. Perintah Allah ini berlaku kepada langit dan bumi dan segala isinya. Bila mana ada kanker di tubuh saudara, perintah Allah berlaku loh. Kalau Allah bilang, "Ukhruj, pergi kalian semua dari situ," maka kanker-kanker itu akan pergi. Tumor apa segala macam, jantung bocor itu kan karena Allah yang memerintahkan. Ketika Allah bilang rapat, rapat lagi. Insya Allah. Insya Allah. Don't worry lah. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Supaya kalian tahu, kata Allah, aku ini maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan supaya kita juga tahu bahwa ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Insyaallah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan besok kita masih ketemu dan menuntaskan kisah ini, sekaligus masih melanjutkan cerita tentang dha'ful iman wa quwwatul iman, lemahnya iman dan kuatnya iman. Tetap percaya pada Allah, jangan percaya dengan nasib kita atas bisikan setan dan manusia yang lain. Semua ada di kendali Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berbahagialah saudara-saudara yang saat ini sedang butuh pertolongan Allah. Nantikan besok kehadiran saya kembali atas Allah. Doakan saya
dan doakan keluarga saya. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, kesehatan, dan iman Islam yang bagus. Wassalamualaikum